Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai rekayasa tauhid di bidang pendidikan. Nah, sebelum kami membahas, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Jazira Alensia dengan NIM 250801058 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Furkanul Faruk dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM 251000004. Perkenalkan, nama saya M. Aurel Duzon Sani dengan NIM 250801029. Saya dari Prodi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Asyifa Salsabila, NIM saya 250902035. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi saya Ilmu Kesejahteraan Sosial. Saya Wanda Walidah Yudalimunte dengan NIM 250200 dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Aziza Fetrikania dengan NIM 250403081. Aku berasal dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Tasya Adela, saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Gizi dengan NIM 251001012. Teman-teman, tahu tidak apa itu rekayasa tauhid? Rekayasa tauhid tersusun dari dua kata, yaitu kata rekayasa dan juga tauhid. Yang dimana rekayasa adalah sebuah usaha untuk merancang, mengatur, dan juga mengembangkan segala sesuatu dengan sistematis. Biasanya ini memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga akal pikiran manusia. Nah, kata yang kedua adalah kata tauhid. Tauhid adalah inti ajaran agama Islam, yaitu mengesahkan dan meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur, dan juga penguasa seluruh alam semesta. Nah, dapat kita simpulkan dari dua kata ini kita memperoleh sebuah konsep, yaitu rekayasa tauhid. Rekayasa tauhid berarti sebuah usaha untuk merancang, mengatur, maupun mengembangkan berbagai bidang kehidupan yang berlandaskan nilai tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah, sehingga seluruh aktivitas manusia bisa diarahkan ke hal yang baik dan bernilai ibadah. Contoh rekayasa tauhid di bidang pendidikan. Yang pertama, integrasi kurikulum. Ilmu pengetahuan umum dipadukan dengan nilai tauhid. Misalnya, fotosintesis dipandang sebagai bukti kekuasaan Allah. Yang kedua, metode pembelajaran. Mengajak siswa tadabbur terhadap fenomena alam dan mengaitkannya dengan kebesaran Allah. Yang ketiga, pembentukan karakter. Menanamkan disiplin, kejujuran, dan akhlak mulia berdasarkan ajaran Islam. Yang keempat, lingkungan sekolah. Membiasakan doa, zikir, dan salam dalam aktivitas belajar sehari-hari. Seperti ketika kita sebelum memulai kegiatan belajar dan mengajar, itu pasti diawali dengan doa. Yang kelima, sistem penilaian. Tidak hanya menilai aspek akademik, tetapi juga perkembangan sikap religius dan syukur siswa. Tauhid dan pendidikan itu memiliki hubungan yang sangat erat. Sebagaimana Syekh Ibrahim bin Syekh Abdul Majid di dalam kitabnya, yaitu Syair Muknil Awam, menjelaskan dalam syair tersebut, belajarlah kita tauhid dan fikih, tasawuf dan lain ilmu yang wajib. Di situ Syekh Abdul Qadir bin Ibrahim telah menjelaskan bahwa kita itu harus belajar tauhid, fikih, tasawuf, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Di situ telah menjelaskan bahwa hubungan tauhid dan pendidikan itu sangat erat, bahwa kita wajib mempelajari tauhid. Apalagi Syekh Abdul Qadir menempatkan posisi tauhid di syair tersebut di posisi awal, karena untuk kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang lain itu di dalam keagamaan Islam, kita harus menumbuhkan pelajaran tauhid terlebih dahulu, mempelajari tauhid, keesaan Allah, karena itulah dasar dari ilmu-ilmu yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam
Al-Quran surah Luqman ayat 13 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut dapat kita pahami bahwa tauhid dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Di dalam ayat tersebut, nasihat pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya adalah larangan perbuatan syirik. Di sini dapat kita pahami bahwa tauhid menjadi dasar utama dalam mendidik anak, dimulai dari pembinaan akidah yang benar. Di ayat tersebut juga Luqman menegaskan kepada anaknya dan menjelaskan bahwa syirik adalah perbuatan zolim yang sangat besar karena menggeser hak Allah yang patut disembah sebagai satu-satunya Tuhan. Ini juga menjelaskan bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam pendidikan pertama untuk seorang anak. Di sini kita dapat pahami bahwa Luqman sebagai seorang ayah mendidik anaknya dengan hikmah dan penuh kasih sayang. Di sini juga Luqman menggunakan metode pendidikan dengan metode nasihat. Dapat kita pahami dari penggalan ayat tersebut terdapat kalimat ya bunayya yang artinya wahai anakku sayang, menunjukkan bahwa pembinaan akidah harus dilakukan dengan lembut dan penuh kasih sayang. Di sini juga Luqman menekankan kepada ajar. Ini juga Luqman sebelum membicarakan akhlak, ibadah ataupun muamalah, Luqman terlebih dahulu menekankan tauhid kepada anaknya, karena pendidikan tauhid kepada anaknya harus dikuatkan terlebih dahulu sebelum memasuki aspek-aspek ilmu dan kehidupan yang lainnya. Ada juga pendapat dari Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan Islam itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai kebahagiaan di akhirat, bukan sekedar mencari kedudukan di dunia. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa tauhid dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Di dalam ayat tersebut, nasihat pertama yang diberikan Luqman kepada anaknya adalah larangan perbuatan syirik. Dapat kita pahami bahwa Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apa manfaat rekayasa tauhid dalam kehidupan manusia dan di bidang pendidikan. Nah, rekayasa tauhid dalam pendidikan memberikan banyak sekali manfaat penting. Nah, secara umum tauhid itu menjadi dasar yang menuntun manusia agar memiliki akidah dan juga akhlak yang mulia, di mana pendidikan yang berlandaskan tauhid membentuk kepribadian peserta didik sehingga mereka tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga memiliki kesadaran spiritual, moral, dan juga tanggung jawab sosial. Jadi anak-anak bangsa, anak-anak muda itu nggak cuma cerdas tapi juga memiliki akhlak yang mulia, sopan santun, dan juga rasa tanggung jawab karena pendidikannya itu berlandaskan oleh tauhid gitu. Nah, kalau di dalam bidang pendidikan itu rekayasa tauhid itu berperan untuk menyatukan ilmu dengan iman. Jadi nggak ada manfaatnya kita punya ilmu yang banyak tapi kita tuh nggak punya iman di dalam diri kita sendiri. Jadi itu kayak ibaratnya iman itu adalah tiang untuk menopang dari segala ilmu yang kita punya. Nah, setiap ilmu pengetahuan itu kan dipandang sebagai sarana mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tidak pernah terjadi pemisah antara ilmu umum ataupun ilmu agama. Jadi dimanapun kita belajar pasti selalu berdampingan dengan agama, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, dimanapun itu kita pasti tetap belajar agama gitu kan. Karena ilmu tanpa agama itu, tanpa iman itu kosong, seperti tong kosong gitu.
Kayak ada luarnya kita terbentuk oleh ilmu, tapi di dalamnya kita kosong, kita merasa kosong. Nah, selain itu, rekayasa tauhid membantu membangun karakter generasi muda yang beriman, disiplin, jujur, serta mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Pendidikan yang berbasis tauhid akhirnya akan melahirkan sumber daya manusia yang gak hanya berilmu, gak hanya cerdas, tapi juga berakhlak mulia dan bermanfaat bagi masyarakat. Serta manfaat lainnya dari rekayasa tauhid dalam bidang pendidikan itu ada mengerahkan tujuan hidup peserta didik gitu. Jadi peserta didik itu bisa lebih terarah hidupnya karena berlandaskan oleh tauhid dan juga mengabdi kepada Allah, bukan sekedar mencari pekerjaan gitu. Nah, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial, menghindari dari krisis moral, membentuk pola pikir holistik, dan menciptakan ketenangan jiwa dalam belajar, serta membangun kepemimpinan Islami. Nah, segitu aja yang dapat saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan nomor 4 ini. Nah, apa saja yang harus diperhatikan dalam rekayasa tauhid pada bidang pendidikan agar bersifat tauhid? Jadi, dalam bidang pendidikan, agar rekayasa tauhid benar-benar bersifat tauhid, perlu diperhatikan bahwa seluruh proses pendidikan harus diniatkan sebagai ibadah, bukan sekedar mencari kedudukan ataupun materi. Tujuan utamanya adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak, bukan hanya cerdas intelektual. Poin penting lainnya adalah kesadaran bahwa semua ilmu hakikatnya bersumber dari Allah. Dalam kerangka tauhid, ilmu bukan sekedar produk pemikiran manusia, tetapi merupakan amanah dan karunia dari Allah yang harus digunakan untuk kebaikan. Oleh karena itu, segala bentuk ilmu yang diajarkan di lingkungan pendidikan harus dikaitkan kembali kepada nilai-nilai ketuhanan, agar tidak melahirkan kesombongan atau merasa tidak membutuhkan petunjuk wahyu. Lingkungan pendidikan juga memainkan peran yang sangat besar. Lingkungan sekolah atau institusi pendidikan harus menumbuhkan budaya Islam yang kuat, seperti kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Di zaman sekarang, pendidikan telah mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Gedung yang megah, teknologi yang canggih, serta kurikulum yang sudah beragam. Tapi, di balik itu semua, muncul pertanyaan besar. Apakah pendidikan kita benar-benar mendidik manusia menjadi lebih baik? Atau kita hanya mencetak generasi muda yang cerdas, tapi kehilangan arah hidupnya? Inilah saatnya untuk kita membahas rekayasa tauhid dalam bidang pendidikan. Pendidikan yang tidak hanya mendidik otak, tetapi juga menumbuhkan jiwa. Rekayasa tauhid adalah upaya mengelola kehidupan, termasuk pendidikan, dengan menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusatnya. Ini bukan hanya pelajaran agama biasa, tetapi bagaimana kita bisa menyatukan seluruh ilmu yang ada, metode yang ada, serta nilai pendidikan dengan tauhid sebagai fondasinya. Sekarang aku tanya, apa sih tujuan pendidikan menurut Islam? Jawabannya bukan hanya sekedar agar anak itu bisa menjadi pintar, tetapi agar mereka bisa menjadi Abdullah dan juga Khalifatullah. Sayangnya, pendidikan saat ini cenderung sekuler. Ilmu dipisahkan dari nilai-nilai ilahiyah, sehingga sering sekali kita temukan orang-orang yang cerdas, bahkan menjadi lulusan terbaik, tetapi masih berani berbohong, mencuri, bahkan korupsi. Ini bukan kesalahan individunya saja, tetapi juga karena sistem pendidikan yang tidak membangun kesadaran tauhid. Nah, sebab itulah rekayasa tauhid dalam pendidikan menjadi sangat penting. Kita akan membangun manusia yang utuh, cerdas secara intelektual, dan matang secara spiritual. Nah, bagaimana cara kita untuk menerapkan rekayasa tauhid dalam pendidikan? Aku akan jelasin 5 poin penting yang mungkin bisa kita terapkan. Yang pertama, integrasi kurikulum. Mungkin kita mulai dari isi pelajaran. Ilmu pengetahuan umum harusnya juga terhubung dengan nilai-nilai tauhid. Misalnya dalam proses fotosintesis. Guru seharusnya tidak hanya menjelaskan proses ilmiahnya saja, tetapi juga mengajak siswa untuk merenungkan. Siapa ya yang menciptakan proses ini dengan begitu sempurna? Jawabannya ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka proses fotosintesis ini tidak hanya menjadi pelajaran biologi saja, tetapi juga menjadi bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu metode pembelajaran.
Metode pembelajaran harusnya dapat membangkitkan iman. Nah, salah satu caranya adalah dengan tadabbur fenomena alam. Ajak siswa untuk mengamati, bukan untuk menghafal. Contohnya, misalnya kita sedang belajar tentang hujan atau pegunungan. Guru bisa mengajak siswa langsung melihat fenomena itu ke alam. Tujuannya agar siswa bisa mengamati langsung keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu pembentukan karakter. Pendidikan wajib menanamkan akhlak dan karakter, bukan hanya dipelajari lewat teori PPKN saja, tetapi juga lewat peneladanan dan kesadaran iman. Anak bukan hanya diajarkan bahwa jujur itu baik, tetapi juga diajarkan bahwa jujur itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak bukan hanya diajarkan bahwa mencontek itu melanggar aturan sekolah, tetapi diajarkan juga bahwa mencontek itu sama saja mengkhianati amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, lingkungan sekolah yang islami. Kita perlu membangun lingkungan sekolah yang islami, bukan hanya sekedar poster islami yang ditempel di dinding sekolah, tetapi juga suasana yang benar-benar menghidupkan keimanan. Misalnya dengan memulai pembelajaran dengan berdoa, mengucapkan salam, adanya zikir pagi, guru dan siswa saling membantu dalam kebaikan. Nah, kebiasaan-kebiasaan kecil seperti inilah yang akan membiasakan siswa melibatkan Allah dalam setiap kegiatannya. Yang kelima, sistem penilaian. Penilaian seharusnya tidak hanya dinilai dari akademiknya saja, tetapi juga dinilai dari kejujurannya, kedisiplinannya, perkembangan ibadahnya, rasa syukurnya, karena pendidikan bukan hanya soal kepintaran akademik saja, tetapi juga siapa yang paling bermanfaat dan bertakwa. Nah, itulah tadi 5 poin yang bisa kita terapkan. Lalu, apa sih hasil kalau kita menerapkan 5 poin tersebut? Pendidikan yang dirancang dengan tauhid akan melahirkan yang pertama, generasi yang berilmu dan beriman. Yang kedua, anak-anak yang berpikir kritis namun tetap tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, manusia yang berintegrasi karena dia tahu bahwa hidup itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang kita sebut dengan generasi Rabbani, generasi yang dekat dengan Rabb-nya. Teman-teman, rekayasa tauhid bukanlah hal yang mewah. Ia bisa kita terapkan di rumah, di lingkungan umum, di sekolah. Maka dari itu, mari kita terapkan rekayasa tauhid ini dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu selalu menjadikan Allah sebagai pusat kita. Semoga Allah selalu menolong setiap langkah kita. Terima kasih. Apa yang menjadi latar belakang pendidikan hingga kamu yakin kalau contoh yang kamu buat itu baik untuk kehidupan manusia? Sangat baik. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting untuk masa depan manusia. Selain memberikan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga dapat membantu dalam peningkatan dunia kerja. Adapun latar belakang dalam bidang pendidikan adalah krisis moral di dunia pendidikan. Seperti banyaknya di era sekarang, dalam penggelapan dana, curang dalam akademik, dan pengkhianatan teman. Dan yang kedua, membentuk karakter dan arah hidup. Dalam membentuk karakter dan arah hidup, kita dapat mengelola dan mengatasi emosi atau bersikap konstruktif. Dan yang terakhir, bekal menghadapi tantangan global. Dalam mengatasi tantangan global, kita wajib memilih pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas dan relevan dapat membantu individu dalam mengatasi tantangan global lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.